Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan hari ini kami memiliki tugas untuk menyampaikan materi mengenai identifikasi segmen dan pasar sasaran. Langsung saja kepada poin yang A, pengertian pemasaran efektif. Pemasaran efektif adalah pemasaran yang efektif dan menghasilkan penjualan atau pendapatan. Karena pemasaran bukan hanya aktivitas berjualan, melainkan mencakup promosi, komunikasi kepada konsumen, kemudian pengelolaan transaksi, sampai menangani keluhan konsumen untuk inovasi dan membangun loyalitas. Untuk mendapatkan strategi pemasaran yang efektif adalah hal yang tidak mudah, terlebih lagi dengan era digital marketing yang sekarang perlu kejelian untuk membaca data mengenai pasar. Salah satu sumber yang bisa dijadikan pertimbangan ialah insight dari sosial media. Pada umumnya, pemasaran akan mempengaruhi pasar. Dulunya, pemasaran adalah tentang iklan tok dan iklan offline tradisional, seperti iklan di TV, radio, print, dan yang lainnya. Itu sangat mahal. Namun, kini sudah berbeda. Terlebih lagi dengan penggunaan sosial media secara efektif untuk tujuan marketing. Biaya yang sudah dikeluarkan kini bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Di sisi lain, marketing masa kini juga lebih interaktif. Maksudnya ada respon baik dari pembeli maupun konsumen dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu level pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah pendekatan periklanan yang cenderung menargetkan sekelompok orang tertentu di pasar khusus. Dengan pemasaran mikro, produk atau layanan dipasarkan langsung ke sekelompok pelanggan yang menjadi target. Untuk memanfaatkan teknik pemasaran mikro, perusahaan harus secara sempit mendefinisikan audiens berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, jabatan, usia, atau geografi, lalu membuat kampanye yang ditujukan untuk kelompok tertentu tersebut. Teknik ini bisa menjadi lebih mahal daripada pendekatan pemasaran lainnya, karena kustomisasi dan kurangnya skala ekonomi pemasaran sangat penting bagi bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Sebagai sebuah strategi, pemasaran digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, basis pelanggan, kesadaran merek, dan pada akhirnya adalah laba. Baik, untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada pengertian segmen pasar. Segmen pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan baik. Sedangkan jenis segmentasi pasar di sini ada 4. Yang pertama ada segmentasi perilaku yang mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan. Yang kedua di sini ada segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis, kelamin, pekerjaan, pendidikan, status, menikah, dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada segmentasi psikografis.
Berikut ada pula segmentasi psikografis yang telah cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya, pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit, lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara cukup rumit. Yang keempat di sini ada segmentasi geografis. Jenis terakhir segmentasi pasar adalah segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi yang seperti tempat tinggalnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dasar-dasar segmentasi pasar konsumen. Yang mana di sini ada 4. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang mana memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota ataupun lingkungan sekitar. Yang kedua di sini ada segmentasi demografis, yang mana di sini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada usia dan tahap hidup siklus. Yang kedua di sini ada tahap hidup. Yang ketiga itu ada jenis kelamin. Yang keempat ada pendapatan, yang keempat generasi, yang kelima ukuran keluarga. Dan dasar segmentasi pasar konsumen yang ketiga di sini ada segmentasi psikografis. Pembelian dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis, kepribadian, gaya hidup atau nilai. Dan yang keempat di sini ada segmentasi perilaku, yang mana di sini juga dibagi. Yang pertama di sini ada peran keputusan, yang kedua ada variabel perilaku, yang ketiga ada kejadian, yang keempat ada manfaat, yang kelima ada status pemakaian, keenam ada tingkat pemakaian, yang ketujuh ada status kesetiaan, yang kedelapan ada sikap yaitu antusias, yang kedelapan ada model konveksi. Baik, materi selanjutnya adalah materi E dan F. Yang E, kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria segmentasi pasar yang efektif adalah terukur, dapat diakses, dapat dibedakan, dapat ditindaklanjuti, logis dan substansial. Segmentasi pasar yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi, daya beli, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Segmentasi pasar merupakan teknik pemasaran yang dipraktikkan oleh hampir semua perusahaan. Proses ini menyediakan data bagi para ahli strategi pemasaran untuk lebih memahami pasar mereka, sehingga mereka dapat membuat strategi yang lebih personal dan menguntungkan. Praktik ini penting bagi perusahaan karena meminimalkan jumlah waktu, uang, dan upaya yang dihabiskan para ahli strategi pemasaran dalam kampanye tertentu. Untuk segmentasi pasar yang efektif, kriteria berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, heterogenitas. Harus ada perbedaan yang jelas antara preferensi konsumen terhadap produk yang sama. Yang kedua, dapat diidentifikasi. Segmen atau kelompok konsumen harus didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, terukur. Efektivitas segmentasi bergantung pada keterukuran variabel yang menjadi dasar segmentasi pasar. Yang keempat, aksesibilitas. Segmen harus dapat diakses dalam 2 pengertian. Pertama, perusahaan harus dapat membuat mereka mengetahui produk dan layanan. Yang kedua, mereka harus mendapatkan produk ini dengan harga yang wajar. Dan yang kelima, daya tanggap. Segmen pasar yang terdefinisi. Segmen pasar yang teridentifikasi harus merespon upaya pemasaran dengan baik. Yang keenam, signifikan. Kriteria lain untuk segmentasi yang efektif adalah segmentasi tersebut harus bermakna untuk dikembangkan dan dieksplorasi. Yang ketujuh, substansial. Segmen tersebut harus cukup besar untuk membenarkan program pemasaran. Yang kedelapan, kemampuan bertindak. Perusahaan pemasaran harus mampu menanggapi preferensi yang beda. Dengan bauran pemasaran yang terdapat
bawakan pemasaran yang tepat dan menguntungkan sebagai rencana tindakan. Yang ke-9, ukuran harus cukup besar dan berpotensi membenarkan pengeluaran yang dikeluarkan. Segmentasinya harus menguntungkan bagi perusahaan. Yang ke-10, variasi harus menunjukkan variasi yang jelas dalam respon terhadap program pemasaran dibandingkan dengan segmen lain. Materi yang ke-F adalah pola pemilihan target pasar. Target pemasaran merupakan suatu kegiatan pengelompokan masyarakat berdasarkan segmentasi pasarnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat membantu bagi para pembisnis dalam menentukan target pasar yang hendak ditinju, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah salah satu faktor ketika menentukan target pasar dengan segmentasi geografis. Yang kedua, demografi dari calon konsumen. Demografi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Yang ketiga adalah kebiasaan calon konsumen. Dengan mempelajari kebiasaan calon pembeli, Anda tidak hanya mampu menentukan produk apa yang ingin diciptakan, namun juga waktu yang tepat untuk memasarkannya. Yang keempat, daya beli konsumen. Sebagian besar konsumen sangat memperhatikan harga sebuah produk sebagai pertimbangan utama, namun tidak semua bisnis menuntut pada kualitas produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu poin C, kebiasaan calon konsumen. Dengan mempelajari kebiasaan calon pembeli, Anda tidak hanya mampu membentuk produk apa yang ingin diciptakan, namun juga waktu yang tepat untuk memastikannya. Selanjutnya poin D, daya beli konsumen. Sebagian besar konsumen sangat memperhatikan harga sebuah produk sebagai pertimbangan utama, namun tidak semua bisnis menuntut pada kualitas produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, jika menggeluti bisnis serupa, pastikan kita jeli dalam menentukan harga terbaik dari jasa yang ditawarkan, termasuk menyediakan berbagai pilihan paket untuk target pasar yang berbeda. Selanjutnya yaitu poin G, tentang evaluasi pemilihan target pasar, yang mana evaluasi pemilihan target pasar ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi pemilihan target pasar sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kebutuhan dan ketertarikan target pasar terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada evaluasi respon pasar. Yang ketiga, analisis data riset pasar seperti tren pembelian, perilaku online, atau data geografis. Yang keempat, survei dan wawancara pelanggan. Sedangkan cara untuk menentukan target pasar sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua, tentukan karakteristik pelanggan seperti usia, jenis, kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Yang ketiga, analisis pesaing, termasuk siapa pesaing utama dan target pasarnya. Yang keempat, buat profil pelanggan yang ideal berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku. Yang terakhir yaitu konsultasikan dengan ahli pemasaran, yang mana target pasar adalah sekelompok orang tertentu dengan karakteristik yang sama yang menjadi sasaran pemasaran produk atau layanan target pasar, yang membantu perusahaan memahami calon pelanggan mereka dan menyusun strategi pemasaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.